Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudarain sekalian, kita panjatkan bersyukur kehadirat dari Rabbi kembali atas inayahnya kita bertemu untuk kembali bersama-sama membahas, mengkaji berbagai petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Saudara sekalian, Al-Quran bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman harus menjadikan satu-satunya petunjuk. Ya, harus menjadikan satu-satunya petunjuk. Qul inna hudallahi wal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal alim malaka minallahi min wali wala nasir. Allah menyatakan surah Al-Baqarah seperti itu. Al-Quran itu satu-satunya petunjuk. Saudara sekalian, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan yang disebut Idul Adha. Ya. Pada saat Idul Adha, saudara-saudara kita di sana sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, Idul Adha di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia itu dikaitkan dengan pemotongan hewan kurban. Ya, sehingga ada yang menyebut Idul Adha itu Idul Kurban gitulah. Saudara sekalian, kalau kita melihat landasan pemotongan hewan kurban di sini itu lebih berorientasi kepada hadis. Lebih berorientasi kepada hadis. Sebab kalau pemotongan hewan kurban menurut Al-Quran pada hari raya Idul Adha itu dilaksanakannya satu paket dengan ibadah haji. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah memotong hewan kurban di luar kota Mekah kecuali waktu sedang kota Mekah tidak aman, yaitu waktu diblokade perjanjian Hudaibiyah. Selain itu dilaksanakan hanya di kota Mekah dan satu paket dengan ibadah haji. Kemudian istilah di kita disebut kurban, di sana dalam pelaksanaan ibadah haji sebutnya bukan kurban, al-hadyu. Nah, al-hadyu baik itu pemotongan hewan karena melaksanakan denda, denda melaksanakan umroh dulu baru haji itu didenda itu. Kemudian bercukur belum waktunya, ya. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 itu dendaan harus memotong hewan kurban itu saking harusnya, saking wajibnya, itu sampai-sampai kalau tidak mampu, kalau tidak ada hewannya, diwajibkan saum di sana 3 hari. Kemudian setelah pulang ke tanah air 7 hari. Tilka asyaratun kamilah. Nah, disebutnya begitu. Tilka asyaratun kamilah. Dari kalimat lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Nah, jadi kalau penyembelihan hewan kurban dikaitkan dengan hari raya Idul Adha, itu pelaksanaannya bukan di sini, tapi di kota Mekah, satu paket dengan ibadah haji. Saudara sekalian, ada juga yang memakai dalil pemotongan hewan kurban itu kepada surat Al-Kautsar. Ada. Nah, mari kita bahas surat Al-Kautsar. Di dalam surat Al-Kautsar, surat Al-Kautsar itu surat yang ke-15 menurut susunan yang diwahyukan kepada Rasulullah. Jadi surat yang pertama itu Al-Alaq. Surat Fatihah itu surat yang ke-5. Surat Al-Kautsar ke-15. Pada
surat Al-Kautsar itu ya pada waktu diturunkan itu belum ada perintah sholat. Belum ada perintah sholat. Perintah sholat dalam arti kata ritual itu baru diturunkan pada surat ke-50, yaitu surat Al-Isra. Ya. Kalau dalam mushaf surat ke-17. Ya. Saudara sekalian, maka akan memberikan sebuah penafsiran yang berbeda dengan mengetahui kapan sholat dalam arti kata ritual diperintahkan. Saudara sekalian, Allah menyatakan surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini sering oleh sebagian orang dijadikan landasan memotong hewan kurban di sini. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah melimpahkan, memberikan ya Al-Kautsar itu nikmat yang besar. Fasholli li rabbika. Nah, maka fasholli di sini bukan perintah sholat bermakna ritual, bukan. Karena perintah sholat ritual belum ada pada diturunkan surat Al-Kautsar. Perintah sholat ritual di surat Al-Isra. Fasholli li rabbika. Sholli itu maka sambungkanlah di rabbika dengan aturan-aturan Rabb. Jadi kita diharuskan menyambungkan diri dengan aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah mengatur kehidupan ini? Ya, itu harus nyambung. Nah, aturan-aturan hidup kita dengan aturan Allah. Wanhar. Dan berkurbanlah. Wanhar di sini bukan kurban dalam artian khusus untuk kurban hewan. Pengertian wanhar adalah dan berkurbanlah pada konteks umum. Ya. Jadi tidak bisa dipahamkan kurban hewan saja. Kurban dalam artian umum wanhar itu. Jadi lantas kurban yang seperti apa? Maka diterangkan pada ayat selanjutnya. Supaya mengetahui kurban dalam artian umum itu yang seperti apa. Wanhar itu inna syani'aka huwal abdar. Maka sesungguhnya musuh-musuh Muhammad dengan kurban itu abdar. Rusak, binasa. Jadi kalau sebutkan musuh-musuh Muhammad itu kan artinya musuh Islam. Nah, musuh-musuh Islam yang sekarang ya begitu hebat menggunakan media dan mass media yang modern ya, dengan mass media TV-nya lain sebagainya, apakah dengan dipotong hewan kurban sekian banyak, sekian puluh ribu, 100.000, entah berapa banyak yang dipotong pada hari raya Idul Adha, apakah musuh-musuh Islam abdar? Ya, artinya programnya tidak berjalan, ya, pemurtadan terus berjalan, ya, kristenisasi terus berjalan, kemudian menjadikan orang supaya menjadi orang-orang sekuler terus berjalan, bahkan supaya jadi orang-orang ya tidak percaya kepada Tuhan, komunis, ya, tidak mau beragama, malah ada kelompok-kelompok di kalangan pemuda tidak mau beragama. Itu terus berjalan. Jadi tidak abdar dengan dipotongkannya hewan kurban sekian banyak. Karena hewan kurban yang dipotong dibagikan hari itu, habis hari itu. Nah, maka kurban yang diminta yang menjadikan abdar terhadap musuh-musuh Islam ialah kurban yang melahirkan kecerdasan terhadap umat Islam dalam memahami Islam. Ya, kurban membuat sekolah-sekolah, berkurban membuat madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, lembaga-lembaga kajian Islam. Jadi kalau kita umpama mempunyai ya dana senilai sapi, sebut saja 30 juta, 50 juta, 100 juta, itu akan jauh lebih bermanfaat
dipakai berkurban dalam rangka memperbaiki pesantren yang sudah rusak di kampung-kampung, memperbaiki masjid-masjid, jamban masjid supaya sempurna. Banyak jamban-jamban masjid yang tidak memenuhi syarat. Ya, dipakai memperbaiki madrasah-madrasah yang sudah rusak. Atau berkurban dalam bentuk karena dananya banyak dikumpulkan, ya, memberikan kesejahteraan kepada para guru-guru madrasah yang ada di kampung-kampung. Nah, mereka yang bukan PNS itu kan ada yang ngaji hanya diberi honor 1 bulan 200.000 dengan dalih karena Allah. Nggak bisa begitu kan, guru harus hidupnya dengan sejahtera. Maka berkurbanlah untuk memberikan kesejahteraan para tenaga kerja. Berkurban untuk mendirikan rumah sakit. Ya, rumah sakit itu kan tidak harus rumah sakit besar saja. Contohnya rumah sakit seperti ya setingkat puskesmas atau balai pengobatan. Ya, seharusnya rumah sakit besar seperti yang telah didirikan oleh organisasi Muhammadiyah. Itu organisasi Muhammadiyah mendirikan rumah sakit yang besar di berbagai kota besar. Nah, seperti itulah berkurban itu dengan untuk itu. Nah, saudara sekalian, jadi sekali lagi, kalau surat Al-Kautsar dijadikan landasan untuk pemotongan hewan kurban di sini, yang dikaitkan dengan Idul Adha itu juga kurang tepat. Karena kurban yang diminta adalah kurban yang inna syani'aka huwal abdar. Yang menjadikan musuh-musuh Islam itu abdar, rusak, binasa. Harusnya berkurban untuk membuat lembaga-lembaga Islam. Nah, sekarang saudara-saudara kita sedang dibantai di Palestina, dihancurkan rumahnya, dihancurkan semua infrastrukturnya, ya, oleh Israel, Yahudi Israel. Kemudian orang-orangnya dibikin kelaparan karena bantuan diblokade. Sekarang ini waktunya berkurban, menyumbang, ya, kepada lembaga-lembaga yang dipercaya untuk disampaikan ke saudara-saudara kita di Palestina. Untuk membangun kembali rumah sakit yang dihancurkan. Kan rumah sakit Indonesia di Palestina itu dirusak, dibombardir itu. Harus dibangun kembali. Nah, membuat di sana lembaga-lembaga yang memberikan bantuan kepada rakyat Palestina yang menderita. Mana dibikin lapar, orang juga mati dengan kelaparan banyak. Mana dibantai setiap hari oleh Israel. Luar biasa itu Israel tuh, ya, sebuah, ya, sebut saja pemerintahan yang tidak mengenal perikemanusiaan, melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum-hukum internasional, ya, apalagi hukum Islam. Nah, saudara yang sekalian, maka sekali lagi kurban pemotongan hewan yang dikaitkan dengan hari raya Idul Adha, ya, orientasi landasannya hanya kepada hadis yang dilaksanakan di kita. Namun menurut Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 196 dan di surat Al-Hajj ayat 28, 278 itu menunjukkan yang dimaksud pemotongan hewan kurban itu satu paket dengan ibadah haji. Nah, bahkan sampai-sampai kalau tidak menyembelih di sana harus diganti dengan saum 3 hari di sana, 7 hari sudah sampai di tanah air. Jadi sebutnya juga tilka asyaratun kamilah. Nah, ini fasyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asyaratin kamilah dzalika liman lam yakun ahlu hadil masjidil haram. Nah, jadi yang tempatnya tidak di sekitar Masjidil Haram. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Nah, jadi hadirin sekalian, kurban menurut Al-Qur'an adalah satu paket dengan ibadah haji
Jadi kalau dilaksanakan di kita di sini, kurban yang sekarang motong hewan, ya itu kalau dilandasankan kepada hukum yang mana, yaitu sedekahul lahm saja. Sedekah daging. Ya. Bukan tidak boleh menyembelih, silakan. Mau menyembelih kapan berapapun jumlahnya, cuman tidak disebut sebagai kurban yang sama dengan yang dilaksanakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji. Jadi masuknya kepada kurban ya sedekah saja, sedekahul lahm. Ya, sedekah daging dibagi-bagi. Pada hari itu dipotong, pada hari itu bagikan habis. Ya, tapi kalau kurban yang tadi yang diminta dalam surat Al-Kautsar, kurban yang kemanfaatannya lebih luas dan abadi. Membangun sekolah, memperbaiki sekolah, membangun masjid, memperbaiki masjid, sarana-sarana ibadah, membangun rumah sakit. Ya, dari rumah sakit yang balai pengobatan sampai rumah sakit besar. Ya. Termasuk yang paling penting sekarang, berkurban membantu saudara-saudara kita di Palestina melalui lembaga-lembaga yang dipercaya. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya sebagai sebuah pemahaman dari Al-Quran yang tentu kita perlu kaji bersama, kemudian analisa bersama. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.